wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-haditsu tsalitsa asyar, masuk ke hadis yang ke-13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, Nabi bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis ini kita akan bahas tentang jihad melawan orang-orang musyrik. Apa yang dimaksud jihad? Tadi Nabi bersabda, jahidu, berjihadlah kalian. Apa itu jihad? Nah, jihad itu adalah yang dimaksud di sini yaitu al-iblagh fit thaqah wa tahammulul masyaqqah. Mengerahkan segenap kemampuan untuk menghadapi musuh. Itu jihad. Jihad itu mengerahkan segala kemampuan. Alal musyrikina, terhadap orang-orang musyrik. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang musyrik adalah manittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Orang musyrik itu adalah orang yang menjadikan ada Tuhan selain Allah. Jadi dia percaya sama Allah, dia beriman. Dia beriman Allah itu Tuhan, tapi dia mempercayai ada Tuhan lain selain Allah. Itu namanya orang musyrik. Jadi dia menduakan Allah. Dia percaya sama Allah, tapi dia masih meyakini ada Tuhan lagi, bukan hanya Allah Tuhan. Itu pengertian orang musyrik. Secara bahasa itu pengertian orang musyrik yang asli. Jadi kalau orang kafir yang zaman sekarang musyrik enggak? Ya di atasnya musyrik. Kalau musyrik ini masih sama Allah dia percaya, tapi dia masih meyakini ada Tuhan lain. Nah, kalau yang kafir sekarang di atasnya lagi, dia sama Allahnya enggak percaya dan dia meyakini hanya Tuhan lain yang benar. Nah, di sini Nabi bilangnya berjihadlah lawan orang musyrik. Terus kalau kafir yang bukan musyrik, yang di atasnya lagi, betul-betul enggak percaya sama Allah, dia hanya yakin dengan Tuhan selain Allah, ya apalagi yang musyrik aja masih disuruh jihad, apalagi yang benar-benar mu'anid, dia enggak percaya sama sekali. Nah, jadi al-murad huna ma yashmalul kharijin anil Islam wa humul kuffar. Jadi yang dimaksud di sini, walaupun teksnya Nabi bilang jihadlah melawan orang musyrik dengan pengertian musyrik yang tadi, cuman secara umum yang dimaksud jihadlah melawan orang-orang kafir. Jihadlah melawan orang-orang yang di luar Islam. Jadi masuk semuanya, baik yang musyrik, yang modelnya sama Allah percaya tapi percaya Tuhan lain, atau yang enggak percaya sekali sama Allah dan hanya meyakini Tuhan yang lain. Terus kenapa Nabi enggak sekalian aja bilang jahidul kafirina? Kenapa enggak lebih enak begitu, atau jahidul kufar, jihadlah melawan orang kafir? Kenapa enggak sekalian aja teksnya dibikin begitu? Karena wa innama khassa ahla syirik li ghalabatihim idzaka. Karena di zaman itu, di zamannya Nabi, yang lebih banyak itu orang yang modelnya musyrik, sama Allahnya percaya tapi dia percaya juga sama Tuhan lain. Nah, di zaman itu yang banyak orang-orang di luar Islam itu yang modelnya musyrik. Dia percaya dua Tuhan, bukan yang kayak zaman sekarang yang mu'anid. Tapi ala kulli hal semua itu masuk di sabda Nabi yang ini.
Itu pengertian pertamanya, apa sih orang musyrik. Jadi Nabi bilang berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik, maksudnya orang kafir. Orang kafir secara keseluruhan. Cuma nanti ada pembahasannya nih, bukan terus nanti sama orang kafir nggak bertetangga, beda lagi. Ini pembahasannya nanti kalau yang sudah orang-orang kafir yang musuhin Islam, dia perangin Islam ya perangin balik. Nanti ada pembahasannya. Nah, tadi Nabi memberi 3 jalan. Nabi memberi 3 jalan. Jahidul musyrikin, bisa dengan harta, bisa dengan nyawa, bisa dengan lisan. Tadi beliau bersabda jahidul musyrikin, yang pertama bi amwalikum. Jihadlah melawan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir secara umum. Cara pertama bisa bi amwalikum, pakai harta-harta kalian. Gimana caranya jihad pakai harta? Ai bima yahtajuhul muqatil wal musafir lil qital. Caranya kita kasih bantuan harta. Bantuan harta yang sekiranya orang yang terjun langsung di medan perang itu butuh. Ini yang terjun langsung di medan perang butuh apa? Ya kita bantu lewat harta kita. Atau al musafir lil qital, atau ada orang yang belum terjun di medan perang, cuman dia sudah siap-siap mau berangkat. Oh, saya siap mau berangkat. Tapi berangkat kan butuh biaya dan lain-lain. Nah, kita nyumbang harta buat keberangkatan dia, itu masuk juga sudah jihad pakai harta. Apa contohnya yang dibutuhkan? Kasilah, wadawab, wazat. Seperti senjata, kita nyumbang senjata. Wadawab, atau kita nyumbang kendaraan. Wazat, atau kita nyumbang makanannya. Atau ya kita nyumbang cuman duitnya. Ala kulihal kalau zaman sekarang banyak sudah ada organisasi-organisasi dia buka open donasi, ayo yang mau donasi disalurkan buat. Kalau sekarang kan yang contoh nyatanya ada Palestina melawan Israel, itu kan perang tuh. Nah, kita jihadnya bisa pakai harta. Kita bantu harta, nanti biarkan itu organisasi yang ngatur, ada yang dibelikan buat senjatanya, ada yang dibelikan buat bekalnya, ada yang diberikan buat kendaraannya dan lain-lain. Itu sudah termasuk jihad pakai harta. Jadi walaupun kita nggak terjun di medan perang, kita sudah ikut jihad pakai apa? Pakai harta. Alhamdulillah sudah gampang, sekarang tinggal transfer, nggak repot, sudah ada pengelolanya, banyak organisasi yang mengelola. Jadi jihadlah pakai harta, walau bisyai'il yasir, walaupun sedikit, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Nah, dalam satu riwayat Nabi SAW pernah bersabda, la tastahyu minal qalil fa innal hirmana aqallu minhu. Katanya Nabi, la tastahyu minal qalil, jangan malu sedekah yang sedikit. Jangan malu sedekah walaupun sedikit. Fa'inal hirmana aqallu minhu, karena kalau enggak sedekah sama sekali ya lebih sedikit dari sedekah yang sedikit. Jadi jangan malu sedekah walaupun sedikit. Kenapa? Karena kalau enggak sama sekali ya lebih di bawahnya sedikit, berarti lebih di bawahnya sedikit. Jadi walau bisyai'il yasir, tetap dianjurkan berjihad walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Diriwayatkan juga ada sebuah perkataan, wallahu alam apa hadis apa bukan, rubba dirhamin sabaqat alfa dirhamin. Terkadang sedekah 1 dirham, dirham itu mata uang di zaman dulu, terkadang sedekah dengan 1 dirham itu pahalanya melebihi sedekah 1000 dirham. Terkadang orang sedekah pahala 1 dirham itu pahalanya melebihi pahala 1000 dirham. Kok bisa? Ya, dilihat dari persentasenya. Dikisahkan dulu ada 2 orang soleh, yang kakaknya ini orang kaya raya, hartanya melimpah. Yang adiknya ini orang miskin.
Satu waktu ada seorang tamu, seorang alim datang ke orang soleh yang kakaknya nih, yang si kaya raya. Rumahnya megah dan dikasih jamuan yang luar biasa. Bahkan sampai si orang soleh yang kaya raya ini bilang, coba dia bilang ke pembantunya begitu, coba hitung di rumah kita ini untuk naik lantai ada berapa anak tangga. Oh, dihitung ada sekian belas apa sekian puluh. Ya, sembelih kambing sejumlah anak tangga tersebut. Saking menghormatin tamunya ini sampai anak tangganya dihitung deh, ente sembelih kambing sejumlah itu. Walhasil dikasih suguhan yang luar biasa karena ini tamunya orang alim juga. Ada dua orang soleh kedatangan seorang alim. Nah, ketika si orang alim datang ke rumah orang soleh yang pertama, yang orang kaya raya, dan disuguhi dengan suguhan yang luar biasa, ya ini orang alimnya agak nggak enak. Dia ngomong ke orang soleh yang pertama nih, yang si kaya raya. Dia bilang, apa? Ini suguhannya berlebihan, nggak usah boros begini, saya cuma datang sendiri. Kata si orang solehnya, oh nggak ada kata boros untuk menghormati ilmu. Niat saya bukan hormati kamunya, saya niat hormati ilmunya kamu. Alhasil dia setelah dijamu dia ya berbincang sebagaimana hajatnya. Pas ini orang alim mau pulang, si orang soleh yang kakaknya nih bilang, kan dipuji, Masya Allah kamu jamuannya luar biasa, sangat dermawan dan sebagainya. Kata si orang soleh ini, saya nih dengan kedermawanan yang kamu lihat, dengan suguhan yang kamu lihat, belum ada apa-apanya dibanding adik saya. Oh, adiknya antum lebih dermawan lagi. Iya, adiknya saya jauh di atas saya dermawannya. Coba di mana rumahnya? Saya pengen tahu. Sedermawan apa adiknya antum? Antum aja begini udah luar biasa, motong kambing sekian puluh. Ini ada lagi yang lebih dari ini. Pengen tahu saya modelnya kayak gimana nih? Suguhan tamunya modelnya kayak gimana? Akhirnya dikasih tahu, nanti kamu hari ini jam sekian ke rumah adik saya di tempat ini. Akhirnya si orang alim ini pulang, dan di waktu yang ditentukan dia cari, tahu nggak rumahnya fulan, adiknya si orang soleh tapi sekarang yang miskinnya nih, si orang soleh yang miskin. Nah, akhirnya dicari, ketemulah rumahnya si orang soleh yang miskin ini. Akhirnya dia bertamu dengan niatan dalam hati pengen tahu nih suguhannya kayak apa ya. Akhirnya pas dicari-cari ketemu rumahnya. Dari ngelihat rumahnya perasaan udah nggak enak nih. Gimana ceritanya suguhannya bisa lebih banyak, rumahnya aja jauh banget. Yang orang soleh yang kaya tingkat rumahnya istana lah begitu. Ini rumahnya kecil. Tapi ya nggak apa-apa, husnudon dulu deh. Mungkin luarnya doang kecil tapi dalamnya mungkin Masya Allah begitu ya. Yes, dia masuk bertamu. Ya ahlan wa sahlan. Kamu dari mana? Iya, saya habis ziarah ke kakaknya antum. Ya pengen silaturahmi aja. Yes, dia basa-basi lagi. Pengen silaturahmi aja. Oh iya, sebentar saya ke dapur dulu, bahasa sekarang gitu. Sudah keluar dari dapur, disuguhin cuman satu gelas kopi atau teh sama roti satu, bukan satu lagi, setengah potong lagi, bukan satu potong, cuman roti setengah potong. Ini si orang alim ini dalam hati bingung, mana nih katanya lebih dermawan, cuman gelas minum segelas sama roti setengah potong lagi. Akhirnya dia ngobrol sambil ini orang alim masih nunggu, mana nih nggak keluar nih suguhannya gini doang, masa cuman minum satu gelas roti setengah potong. Akhirnya ditunggu ya bener, udah gitu toh suguhannya cuman begitu. Akhirnya si orang alim ini akhirnya dia dalam hati udah deh nggak mungkin ada suguhan lagi, paling ini aja suguhannya. Akhirnya dia selesaikan ngobrolnya, dia pamit. Ya sudah, terima kasih sudah menjamu saya pamit dulu pulang. Akhirnya pas dia pamit pulang, dia sambil bingung nih, oh nanti saya samperin nih kakaknya yang kaya, tak samperi lagi ya, dikerjain, masa lebih dermawan cuman roti setengah potong. Akhirnya sudah dia pulang, beberapa hari kemudian si orang alim ini nyamperin lagi orang soleh yang kaya yang pertama dia
bertamu yang dengan jamuan yang megah. Akhirnya dia bilang, wahai fulan, saya sudah ke rumah adik kamu yang katanya kamu lebih dermawan jauh di atas kamu. Mana nggak ada apa-apanya, saya cuma dikasih suguhan segelas sama roti setengah potong. Itu, saya nggak salah orang, itu adik kamu. Iya betul, itu yang katanya lebih dermawan. Iya, kok bisa? Nah, akhirnya kata orang soleh yang kaya ini dikasih tahu, wahai fulan, wahai orang alim fulan, sebanyak-banyaknya suguhan yang saya kasih sama kamu, kalau dibandingkan dengan harta saya itu masih kecil hitungannya, nggak ada apa-apanya. Harta saya sangat melimpah, puluhan kambing itu yang saya sembelih buat nyambut kamu, yang saya suguhin kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding harta saya. Nah, kalau adik saya yang kemarin itu di hari itu dia punya roti cuma sepotong. Dia saking miskinnya punya roti cuma sepotong, tapi yang dia sediakan buat kamu setengah potong. Berarti berapa? 50% hartanya disuguhkan buat kamu. Dermawan siapa? Saya apa dia? Dia. Jadi ngelihat persentasenya. Ini sebagian besar, setengahnya dia punya roti satu, setengahnya dikasih buat tamu, setengahnya buat dia. Nah, itu makanya ada sebagian riwayat tadi rubba dirhamin sabaqat alfa dirhamin. Terkadang sedekah 1 dirham pahalanya lebih gede dari 1000 dirham. Yang ngelihat dari persentasenya tuh. Terkadang orang punya 10.000 sedekahnya 1000, berarti udah lumayan, udah 10% hartanya. Dibandingkan orang yang punya triliunan sedekahnya 100.000, gede mana? Gede yang 1000 pahalanya. Karena perbandingan sama hartanya dia 10%-nya. Gitu. Jadi kembali lagi ke sini, tadi dianjurkan berjihadlah lawan orang musyrikin walau bisyai'il yasir, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Nah, itu yang pertama. Faqat warada anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang memberi bantuan untuk orang-orang yang berperang, faqad ghaza, ya berarti dia sudah tercatat sebagai orang yang ikut berperang. Jadi itu yang pertama, jihadlah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Yang kedua, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa-jiwa kalian. Ya ini yang langsung turun di medan perang. Bil musyarakah fil qital bi dzawatikum wa taqdimi arwahikum in lam yakunu ma'durin. Ya, terjun langsung di medan perang, siapkan jiwa raga kalau memang tidak ada udzur. Ini jihad yang kedua, dengan nyawa kalian. Nanti ada pembahasan ini masalah syahid, cuman kita selesaikan dulu. Yang ketiga, wa alsinatikum, jihadlah dengan harta kalian atau dengan nyawa kalian atau dengan alsinatikum, dengan lidah kalian. Gimana ceritanya jihad pakai lidah, maksudnya bagaimana? Wa fi ma'naha thalathuh timalatin. Jihad dengan lisan, perintah Nabi jihadlah dengan lisan, itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Ini gambarannya biar enggak bingung, ya kita pakai contoh yang terjadi aja, Palestina lawan Israel. Palestina lawan Israel. Gimana kita jihad bantu Palestina pakai lidah? Kalau pakai harta tadi tinggal sumbangan ke organisasi-organisasi yang siap ngirim ke Palestina. Kalau pakai nyawa, kita berangkat langsung ke sana. Terus jihad pakai lidah, bagaimana jihad pakai lidah? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, al-awwalu al-hija. Hija itu kalau terjemahan mengejek, cuman maksudnya di sini ya kita ucapkan kata-kata yang sekiranya nyerang ke Israelnya. Wah, Israel ini negara teroris, wah ini negara tidak berkepri kemanusiaan, dan seterusnya. Kita gaungkan tuh bahasa sekarang, narasi pokok Israel ini negara nggak benar. Itu termasuk bentuk jihadnya kita. Jadi kita
kita serbar luaskan, ini negara nggak benar, ini dolim, ini tidak punya rasa kasihan, dolim dan sebagainya. Nah, itu kemungkinan pertama yang dimaksud jihad dengan lisan. Jadi bil hija, ya kita ucapkan kata-kata yang nyerang ke Israelnya. Itu kemungkinan pertama. Atau bisa juga opsi keduanya, atsani annahu yuridu bihi haddun nasi alal jihad wa targhibahum fih wa bayan fadailihi lahum. Yang kedua, bisa jadi yang dimaksud Nabi jihadlah pakai lisan, maksudnya gunakanlah lisan kita untuk ngajak orang lain jihad. Gunakanlah lisan kita untuk menyemangati orang lain supaya ikut jihad. Gunakanlah lisan kita untuk menjelaskan bahwasanya jihad ini ada keutamaannya loh, ini keutamaannya jihad. Jadi kita jelaskan ke orang-orang Islam, jihad itu ajaran agama, jihad ini keutamaannya begini, supaya orang-orang ada timbul rasa semangat untuk ikut jihad. Kalau dia nggak bisa ikut langsung, ya kasih nasihat, oh Nabi nyuruh jihad nggak mesti pakai badan, nggak mesti terjun ke medan perang, sampean ikut sedekah ke Palestina itu bagian jihad. Ya sudah, masuk jihad yang di sini. Kita nyampaikan yang ini ke orang lain, ya ini juga termasuk jihad lisan. Itu gambaran yang kedua. Kalau yang hijab tadi, yang ngasih kata-kata, ini yang biasa dipraktekkan orang yang demo di jalan. Oh demo bela Palestina, dia bawa tuh segala macam. Oh Israel negara begini-begini. Itu jihadnya pakai hijab berarti. Dia pakai kata-kata yang nyerang ke pihak musyrikinnya. Jihad yang kedua modelnya kayak begini, lebih kalem. Ya pokok cuma ngasih nasihat, ayo jihad, ayo begini, ayo begini. Ada lagi model yang ketiga, biiqamatil hujjah alaihim wa du'aihim ilallah ta'ala. Bisa dengan melawan dalil-dalil mereka. Kalau ini jalurnya orang yang punya ilmu hukum di pengadilan. Jadi kayak kemarin sempat tuh ada sidang sidang PBB Jadi ini pengadilan dunia nih, ada negara-negara yang menuntut, oh ini Israel harus dihukum, dia melawan hukum internasional, ini perangnya udah nggak pakai aturan, rumah sakit dibom, semua dibom. Akhirnya dibawa ini perkara ke pengadilan internasional oleh pihak-pihak yang dukung Palestina. Yang Israelnya ngirim juga utusan buat bela diri, oh kita sesuai aturan perang kok. Nah ini dua orang lawan-lawanan dalil di pengadilan internasional. Nah ini termasuk yang bela Palestina di pengadilan ini, dia jihad pakai lisan. Dia jihad pakai lisan, jalurnya itu adu dalil, adu argumen, bahwasanya ini pihak musyrikin atau kafirnya dia udah nggak pakai aturan nih, dia dolim. Sehingga nanti kalau diketok palu Palestinanya menang, oh Israel harus dihukum oleh pengadilan internasional. Nah itu jalur yang ketiga. Jadi jihadnya adu dalil, adu argumentasi, supaya orang-orang tahu ini yang salah dia, bukan kita. Atau bisa juga wa du'aihim ilallah, kita minta doa ke Allah supaya membinasakan mereka. Ini paling gampang deh, ini paling gampang, jihad pakai doa. Makanya kalau saya di pondok itu 5 waktu ada kunut. Jadi kalau kita kunut yang rutin, kunut itu kan subuh, kunut subuh. Atau ada lagi kunut setelah witir di setengah akhir Ramadan. Kan ada kunut tuh di rakaat terakhirnya. Ada lagi salah satu jenis kunut namanya kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Ya kunut yang dibaca ketika kaum muslimin sedang terkena musibah begitu. Nah, kalau saya di pondok di keraton situ 5 waktu pakai kunut. Jadi selama perang ini udah 2 tahun, 5 waktu kunutnya jalan terus, santri itu disuruh baca kunut. Kunut tiap 5. Jadi subuh ada kunutnya, ya kunut subuh sekalian. Duhur ada lagi kunut, asar ada lagi kunut, maghrib ada lagi kunut, isya ada. Jadi pakai kunut nazilah. Jadi kita bantu sebisanya. Itu jihad lewat lisan, pakai jalur doa. Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin.
Nah, itu 3 macam jihad. 3 macam jihad melawan orang musyrik atau orang kafir secara umumnya. Orang kafir secara umumnya. Nah, cuman ya jangan disalahpahami, oh berarti kita nggak hidup damai sama orang kafir. Bukan gitu. Ini yang kita bahas nih. Nanti dibahas di fikih. Kapan wajib jihad? Apa hukumnya jihad? Apa sunnah atau wajib apa bagaimana? Nanti ada rinciannya di antara pembahasannya apabila kufar tersebut sudah yadkhuluna baldatan lana. Kalau orang-orang kafir yang memerangi Islam sudah masuk ke negara Islam. Jadi orang kafir itu dibagi, Pak. Ada namanya orang kafir zimmi. Nanti ada kafir muahad, kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang wajib diperangi ini nih, kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir yang memerangi orang Islam. Kafir yang memerangi orang Islam, ini wajib diperangi. Kalau kafir yang 3 ini enggak, kita bisa hidup bareng sama mereka. Dan intinya kafir yang di Indonesia ini bukan kafir harbi. Jadi bukan terus habis bahas jihad terus langsung perang, ya enggak. Yang dibahas jihad ini kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Kalau yang kita hidup nih tetangga ada orang kafir, ya bukan, itu enggak masuk tuh. Nah, sekarang apabila ada kafir harbi yadkhuluna baldatan lana. Orang kafir yang memerangi Islam, dia masuk ke negeri Islam, udah mulai nyerang ke dalam, masuk negeri Islam. Itu contohnya Israel sudah masuk ke Palestina. Maka siapa yang wajib jihad? Fayalzamu ahluha ad-daf'a bil mumkin. Wajib buat orang daerah itu untuk bela diri sebisa mungkin. Fa'in amkana ta'ahub liqital wajabal mungkin. Kalau memang mungkin siap untuk perang, maka orang yang siap perang di daerah itu wajib langsung terjun perang. Hatta ala fakir wa waladin wa madinin wa abdin bila idnin. Sekalipun orang fakirnya wajib ikut perang, sekalipun anak kecilnya wajib ikut perang, sekalipun orang yang punya hutang wajib ikut perang, sekalipun orang yang statusnya budak wajib ikut perang, walau bila izin, walaupun tanpa izin dari majikannya. Intinya kalau sudah negara muslim kemasukan kafir harbi, orang muslimnya wajib ikut semua. Orang muslimnya wajib ikut perang semua. Waman huwa duna masafati qasrin minal baldah ka ahliha. Satu lagi yang wajib ikut adalah orang yang bukan di daerah itu, tapi jaraknya masih duna masafati qasrin, di bawah jarak 2 marhalah. 2 marhalah itu ya sekitar 80 atau 90-an kilo lah. 9. Jadi ada orang di luar Palestina, tapi dia di negara tetangga Palestina yang ya jaraknya cuma 90 kilo atau ke bawah. Nah, itu dianggap masih orang daerah Palestina dalam hukum wajib perangnya. Jadi negara tetangganya ini wajib turun bantu juga. Itu yang fardu ain, dalam arti ya masing-masing harus ikut perang. Nah, yang sisanya yang di atas itu ya wajib bantu kalau memang sekiranya belum tercukupi. Sekiranya belum tercukupi. Apa kekuatan di situ nggak cukup, yang negara-negara jauh ya harus bantu lah, harus bantu. Nah, itu nanti ada lah tafsilannya ada. Cuman yang jelas yang umumnya gitu, hukum singkatnya gitu. Siapa yang wajib ikut perang? Ya orang yang negaranya dimasuki oleh kafir harbi atau negara tetangga yang jaraknya di bawah 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 80 atau 90-an kilo. Itu yang wajib ikut terjun langsung di dalam berperang. Nah, nanti kalau sudah ada orang yang ikut berperang terus dia meninggal di dalam perperangan melawan orang kafir, maka selama dia niatnya lillahi ta'ala, bukan nyari harta,
bukan nyari harta rampasan perang, bukan nyari pujian orang dan lain sebagainya, maka disitulah dia mati dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan syahid. Orang syahid ini dia jenazahnya tidak perlu dimandikan dan disolati, karena udah saking mulianya udah nggak butuh orang syahid. Jadi siapa orang syahid? Orang syahid itu man qutila fi ma'rakatil kuffar. Orang yang terbunuh di medan pertempuran melawan orang kafir dan dia niatnya lillahi ta'ala. Terbunuhnya bisa babihi, ya memang dibunuh sama musuhnya dia yang kafir. Au qatalahu muslimun khotoan, atau temannya salah bunuh orang muslim, salah bunuh dikira orang kafir, temannya sendiri yang mati. Nah temannya yang mati karena salah bunuh tetap dihukumi syahid karena dia di medannya lawan orang kafir, karena dia medan perangnya lawan orang kafir. Au ada silahuhu, atau dia terbunuh oleh senjatanya sendiri. Ada orang muslim perang lawan orang kafir, mungkin kalau zaman dulu perangnya pakai panah, dia pakai panah, taunya kena angin, panahnya balik ke dia lagi, dia sendiri yang mati. Syahid nggak? Syahid juga. Dia syahid juga karena intinya dia terbunuh di medan peperangan melawan orang kafir dan niatnya dia al-i'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah. Au saqata andabatihi, atau dia terjatuh dari kendaraannya. Ya misalkan perangnya pakai kuda, lagi perang, lagi hiruk pikuk, jatuh meninggal, tapi meninggal sebab jatuh dari kendaraan tapi di medan perang melawan orang kafir. Nah ini 4 macam model ini dihukumi mati syahid. Kalau dihukumi mati syahid, kalau dari fikihnya ya dia tidak perlu disolati, dia tidak perlu dimandikan karena sudah dapat kemuliaan yang sangat besar. Nah, di antara kemuliaannya orang syahid, Nabi SAW bersabda, di antara kemuliaannya orang syahid itu ada 7. Innalis syahid indallahi sab'a khisal. Sesungguhnya orang syahid memiliki 7 perkara di sisi Allah, 7 kekhususan di sisi Allah. Yang pertama, an yufarolahu fi awali daf'ah min damihi. Dia dosanya dihampuni ketika tetesan darah pertama yang keluar yang jadi sebab wafatnya. Misalkan tadi kan gambarannya 4. Misalkan ada orang dibunuh sama orang kafir di medan pertempuran itu. Nah, darah pertama dia yang keluar, yang dia hilang nyawanya itu, baru dari tetesan pertama keluar sudah langsung hilang dosanya. Hilang dosanya sudah. Wa yara maq'adahu minal jannah, kemudian dia akan melihat tempatnya di surga. Hanya kita sering lihat kan kok di video-video orang syahid ada yang meninggalnya senyum, ya mungkin sudah Allah tampakkan tuh. Mungkin sudah Allah tampakkan. Wa yuhalla hilyatal iman, dikasih dengan perhiasan keimanan. Wa yujar min adzabil qabr, dilindungi dari azab kubur. Wa ya'man minal fazail akbar, dia akan aman di hari yang dinamakan al-fazail akbar. Al-fazail akbar itu hari ketakutan yang paling menakutkan. Apa itu? Jadi nanti di akhirat itu ada hari terakhir penentuan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Nanti di hari akhir penentuan itu akan semacam diumumkan. Udah ini pengumuman terakhir. Setelah ini yang sudah masuk surga, surga selamanya, yang neraka, neraka selamanya. Udah titik. Nah itu yaumil fazail akbar yang paling menegangkan. Karena gimana kalau neraka selamanya lagi. Udah gak mau bayangin gimana. Orang disiksain sebesar-besarnya siksaan, kalau masih setahun, masih setahun lagi anak selesai disiksa. Kalau ini yaumil fazail akbar, pengumuman terakhir.
Setelah pengumuman itu sudah yang surga terus, neraka terus. Jadi itu paling menegangkan. Kalau yang masuk neraka ya udah sampai kapan? Nggak ada sampai kapan deh. Nah, itu kan menegangkan. Nah, orang yang syahid di hari itu udah tenang, nggak akan ada rasa takut, nggak ada akan rasa tegang, karena dia sudah punya tempat. Baru meninggal saja sudah dilihatkan tempatnya di surga. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqor, diletakkan di kepalanya mahkota ketenangan, al-yaqutah minhu khairun minad dunya wa ma fiha, yang mana satu berlian yang ada di mahkota tersebut nilainya lebih besar dari nilai dunia dan seisinya. Wa yuzawwaj itsnatain wa sab'ina zaujah minal huril ain, dan dia nanti di surga akan dinikahkan dengan 72 istri dari kalangan bidadari. Wa yashfa' fi sab'ina min aqaribihi, dan dia bisa ngasih syafaat untuk ngasih pertolongan untuk 70 kerabatnya atau 70 keluarganya. Jadi makanya kita kadang, kenapa sih kok kadang kita heran kalau lihat di video-video tuh di sosmed, apa ini orang tua anaknya syahid malah senang, oh alhamdulillah anak saya syahid, ya dia tahu pahalanya besar, si anak ini bisa ngasih pertolongan nanti dan sebagainya. Makanya dia punya iman kuat. So kalau ngelihat anaknya, iya sedih pasti ada, cuman dia kadang sampai oh alhamdulillah anak saya sudah ahli surga begini dan begini. Nah, itu diantara keutamaan orang syahid. Insya Allah cukup, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa lakunatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.